Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikianlah sabda Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tema renungan saat ini adalah jangan mudah kecewa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sepasang suami istri yang bernama Colin dan Donna Craig Brown yang berasal dari Selandia Baru. Suatu hari secara tidak sengaja mereka menemukan sesuatu yang diduga sebagai kentang terbesar di dunia, dengan berat 7,9 kg ketika mereka sedang membersihkan kebun di halaman rumah mereka. Mereka pun kemudian mendaftarkan kentang ini ke Guinness World Record untuk bisa mendapatkan gelar sebagai kentang terbesar di dunia. Namun pihak Guinness World Record tentu saja tidak bisa sembarangan memberikan label rekor dunia. Mereka harus melakukan uji tes DNA terlebih dahulu terhadap kentang yang diberi nama Dauk ini. Alhasil, tes DNA membuktikan bahwa Dauk sama sekali bukanlah kentang, melainkan tanaman sejenis labu. Karena hasil tes ini akhirnya Dauk harus didiskualifikasi. Colin dan Donna akhirnya sangat kecewa karena Dauk tidak berhasil memegang rekor sebagai kentang terbesar di dunia. Meskipun awalnya mereka sangat yakin akan mendapatkan rekor tersebut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini pernahkah kita mengalami hal yang serupa? Kita begitu bersemangat untuk sesuatu hal dan yakin, bahkan sangat yakin, kita akan berhasil dan hal tersebut akan terjadi. Namun pada akhirnya kita harus kecewa dengan sesuatu fakta bahwa hal yang kita nantikan tersebut gagal dan tidak terjadi. Ingatlah bahwa kekecewaan bisa muncul kapan saja, tetapi hal itu seharusnya tidak akan mempengaruhi sukacita dan kedamaian di hati kita. Mengapa? Karena kita memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Kita memiliki harapan dan sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis. Roh Kudus akan menjadi penolong dalam melewati kekecewaan itu. Di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Selama kita terus menantikan Tuhan dalam hidup kita, kekuatan yang baru dari surga akan selalu mengalir dan memberikan kita semangat yang baru. Jika kita mengalami kekecewaan,
berdoalah dan mintalah Tuhan untuk memberikan kita penghiburan. Jika kita mengalami sakit hati terhadap seseorang, mintalah kekuatan untuk memaafkan. Dukungan secara mental, fisik, dan kerohanian seperti apapun bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu untuk datang kepadanya dengan membawa segala beban yang kita miliki. Tuhan selalu ada 7 hari dalam seminggu, setiap jam, menit, bahkan detik. Tuhan selalu ada. Tuhan hanya sejauh doa. Mari kita bangun karakter rendah hati agar ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak mudah kecewa dan sakit hati. Karena Tuhanlah yang menyertai kita, Tuhanlah yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami yang membuat kami kecewa karena apa yang kami harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan yang membimbing kami agar kami mengerti akan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami saat ini mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.